Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pembahasan kita sampai di hadis tentang keutamaan Ramadan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa umat Nabi Muhammad itu diberikan 5 perkara di dalam bulan Ramadan yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Yang pertama, bau mulutnya orang berpuasa lebih harum dari misik. Ini sudah kita bahas. Dan yang kedua, orang yang berpuasa dimintakan ampun oleh malaikat. Artinya malaikat selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ghfir lahum. Ya Allah, ampunilah mereka. Orang-orang yang berpuasa itu dilakukan oleh para malaikat sampai orang yang puasa itu berbuka. Sekarang yang ketiga, wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu. Kita lihat yang ketiga tadi. Al-khoslatus salisatu, yaitu perkara yang ketiga, Anallaha yuzayyinu kulla yaumin jannatahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghiasi setiap hari jannahnya, surganya. Wa yaqulu, dan Allah mengatakan, yusiku ibadi as-salihuna an yulku anhum al-ma'unatu wal adha wa yusiru ilaika. Sebentar lagi hamba-hambaku yang saleh akan meninggalkan kesusahan dunia dan beratnya dunia dan akan kembali kepadamu. Fayuzayyinu ta'ala, maka Allah menghiasi jannatahu, surganya, kulla yaumin, setiap hari. Dan ini di bulan Ramadan, ya. Tahyiatan, sebagai persiapan li ibadihi as-salihin, untuk menyambut hamba-hamba Allah yang saleh. Itu yang pertama. Yang kedua, watarghiban, dalam rangka untuk memberi semangat kepada orang-orang yang berpuasa. Targhiban lahum, untuk memberi. Kenapa Allah hias itu surganya? Dalam rangka supaya orang-orang yang berpuasa itu semangat. Fil wusuli ilaiha, agar bisa sampai ke surga. Bahkan Allah mengatakan, yusiku ibadi salihun an yulku anhum al-mauna wal adha. Sebentar lagi hamba-hambaku yang soleh akan meninggalkan kesusahan-kesusahan dunia. Nah. Yakni, kata beliau, al-ma'unatud dunya wa ta'ibaha, yaitu kesusahan-kesusahan dunia atau beratnya hidup di dunia dan capeknya di dunia, wa adaha, dan gangguan-gangguan dunia,
Wa yusammiru ilal a'mali, mereka bersemangat, yusammiru artinya bersungguh-sungguh menyingsingkan lengan baju sebagai tanda kesungguhan, keseriusan. 6. Untuk beramal saleh, allati fiha, yang dengan amal saleh itu sa'adatuhum. Kenapa mereka semangat beramal soleh? Karena amal soleh itu yang membawa kepada kebahagiaan mereka di dunia wal akhirah, baik kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang sering kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wal wusuli ila daris salam, dan sampai ke negeri as-salam, yaitu surga. Wal karomah, dan negeri karomah, kemuliaan. Ini salam, keselamatan. Wal karomah, itu yang ketiga, dihiasinya surga oleh Allah, kekhususan yang Allah persiapkan pada umat Nabi Muhammad. Al-khoslatur rabi'atu, yang keempat, anna maradatas syayatin, bahwa dorongan atau bisikan-bisikan syaitan yusaffaduna bis salasil, dibelenggu oleh Allah dengan salasil, dengan belenggu, wal aghlal, dan rantai-rantai, dirantai, kata orang Jawa, dirantai. Fala yasiluna ila ma yuriduna, sehingga tidak sampai rantai setan itu kepada apa yang dia maukan dari hamba Allah yang salihin. Untuk diketahui bahwa yang dituju, yang menjadi incaran utama dan fokus dari kerjaan setan itu memang orang hamba-hamba Allah yang saleh. Maksudnya yang berada di jalan yang lurus. Kalau orang sudah keluar dari jalan yang lurus, itu sudah bukan kerjaan syaitan, itu sudah hasil dari kerjanya. Tapi yang diduduki oleh syaitan itu jalan Allah yang lurus. Diterangkan di dalam banyak ayat. Kata syaitan, la'aqudanna siratakal mustaqim, aku akan duduki jalanmu yang lurus. Wala'uwiyannahum ajmain, dan kami akan sesatkan, akan kami palingkan dari jalan yang lurus itu seluruh keturunan Adam. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali hambamu ya Allah yang ikhlas. Maka yang ikhlas itu tidak bisa dipalingkan oleh syaitan. Di bulan Ramadan, bisikan-bisikan syaitan oleh Allah, gangguan-gangguan syaitan oleh Allah dibelenggu, sehingga tidak bisa tidak bisa sampai kepada orang-orang saleh. Minal idlali, tidak bisa menyesatkan hamba-hamba Allah yang saleh, tidak bisa menyesatkan anil haq, dari kebenaran. Wat tathbit anil khairi, dan tidak bisa, tathbit itu melambatkan orang berbuat baik. Nah, maka orang-orang yang malas, lalai, enggan berbuat kebaikan sehingga sampai terluput, naudzubillah, dari kebaikan, itu merupakan merupakan programnya syaitan terhadap hamba-hamba Allah yang saleh. Tapi di bulan Ramadan ini hilang, artinya muncul semangatnya orang-orang saleh. Wa hadza min ma'unatillah lahum, ini merupakan pertolongan Allah kepada hamba-hamba yang saleh. Dibelenggunya syaitan itu merupakan bentuk pertolongan Allah kepada orang-orang saleh.
An habasa anhum, yaitu dibelenggu oleh Allah. Habasa itu ditahan, dipenjara. Aduwahum, musuh-musuh orang soleh. Alladzi yad'u hizbahu, yang setan itu selalu mengajak tentaranya, mengajak pengikutnya, golongannya, liyakunu min ashabi sa'ir, agar menjadi penghuni sa'ir. Sa'ir itu nama neraka. Walidzalika tajidu indas salihin, sehingga kamu dapati orang-orang saleh minar rubati fil khairi, mereka orang-orang saleh itu semangat melakukan kebaikan, wal uzuf anisyar, dan enggan melakukan kejelekan, fi hadzal syahri, di bulan Ramadan, aksara min ghairihi, lebih daripada di bulan lainnya. Artinya di luar bulan Ramadan semangat berbuat baik itu menurun. Tadi di bulan Ramadan semangat jamaah masih tinggi, tapi ketika Syawal perut sudah kenyang, ngantuk. Ya, mulai ngantuk sudah. Yang kemarin masih di saf depan, ini sudah saf kedua, nanti berikutnya sudah ketelat tinggalan salat jamaah. Di bulan Ramadan beda. Juga semangat meninggalkan kejelekannya, semangat lagi di bulan selain Ramadan. Nah, al-khoslatul khamisah, yang kelima, ini pembahasan hadis tadi ya. Perkara yang kelima, annallaha yaghfiru li ummatihi, Allah mengampuni li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengampuni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi akhiri lailatin, di akhir malam. Akhir malam berarti masuk fajar ya. Min hadza syahri, di bulan Ramadan. Karena di akhir malam itu umat Islam sudah mengerjakan dua jihad, jihad siang dan jihad malam. Jihad siangnya apa? Puasa. Jihad malamnya apa? Salat tarawih dan baca Al-Quran. Idza qamu bima yanbaghi, kalau umat Muhammad itu melaksanakan apa yang seharusnya, an yakumu bihi fi hadzal mubaraki, asalkan umat Muhammad itu benar-benar melaksanakan apa yang harus dilaksanakan di bulan yang barokah ini. Apa itu? Minas siyami, berupa puasa di siang hari. Ini butuh jihad juga, butuh kesungguhan. Wal qiyami, dan berdiri di malam hari, namanya qiyamu Ramadan atau qiyamul lail, atau disebut tarawih atau tarawih. Tarawih artinya istirahat. Kenapa dikatakan istirahat? Karena lama, sholatnya itu lama. Rasulullah sholat 2 rakaat, setelah 4 rakaat istirahat lama. Sampai Aisyah mengatakan, jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Nah, dan itu sangat menggelisahkan cara sholatnya Nabi itu sangat menggelisahkan orang-orang terakhir, orang-orang sekarang. Nah, sampai kalau sekarang orang berlomba cepet-cepetan. Tafaddulan minhu subhanahu wa ta'ala bitawfiyati ujurihim, diampuninya setiap malam ini merupakan bentuk karunia dari Allah secara khusus kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Dan ini merupakan tawfiyati ujurihim, bentuk bayar tunai
Ya. Bayar tunai, apa bayar tunainya? Diampuni setiap akhir malam. Sehingga benar keluar Ramadan sudah dalam kondisi apa? Seperti bayi yang baru lahir gitu. Inda intihai amalihim, ketika akhir amalan mereka. Fa innal amila, karena orang yang beramal, yuwaffa ajrahu, dibayar bayarannya, balasannya, inda intihai amalihi, ketika selesai berbuat. Ini selesai kita pembahasan tentang 5 perkara yang Allah khususkan kepada umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Wa qad tafaddala subhanahu ala ibadihi. Allah mengutamakan kepada hambanya atau memberi karunia kepada hambanya bihadzal ajri, dengan balasan ini atau pahala ini, min wujuhin salasatin, dari 3 sisi. Al-awwalu, yang pertama, annahu syara'a lahum, bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan Ramadan, puasa, pada hambanya, minal amali sholihah, yang termasuk amal soleh yaitu puasa dan seterusnya, ma yakunu sababan limaghfirati dzunubihim, yang amalan itu, puasa itu menjadi sebab hamba Allah itu diampuni dosa-dosanya. 1, diampuni dosa-dosanya, dibersihkan. Wa rif'ati darajatihim, yang kedua, amalan tersebut dalam rangka untuk mengangkat derajat mereka. Yang keduanya mutlak kita butuhkan. Kita butuh diampuni dosa dan kesalahan kita dan menginginkan derajat yang mulia. Walaula annahu syara'a dzalika ma yakunu lahum, kalau tidak demikian, nah ma yakunu lahum ayyata'abbadu lillahi biha, maka orang tidak akan beribadah kepada Allah atau karena Allah dengan itu, kalau bukan datang dari Allah. Al-ibadatu la tu'khad, karena ibadah itu tidak bisa diambil, tidak bisa dilaksanakan illa min wahyillah, kecuali dari wahyu Allah, ila rusulihi, kepada rasulnya. Baru kalau memang benar-benar datang dari Allah, datang dari rasulnya, maka amalan tersebut benar-benar bermanfaat seperti yang disebutkan tadi. Apa itu? Menjadi sebab diampuni dosa-dosa dan diangkat derajatnya. Walidzalika angkarallahu ala man, dari itu Allah mengingkari orang yang yusyarri'una min dunihi. Yusyarri'un itu artinya membikin-bikin ajaran, membikin thariqah atau cara-cara yang disebut oleh Rasul sebagai muhdats. Muhdats itu mengada-ngada di dalam beribadah, bikin cara-cara ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ja'ala dzalika nau'an minasyirki, maka Allah katakan orang yang membuat syariat itu termasuk bentuk kesyirikan. Nah, karena itu haknya Allah Subhanahu wa taala membuat syariat. Faqala subhanahu wa ta'ala am lahum syuraka'u, atau mereka itu mempunyai sekutu-sekutu dari Allah. Syara'u, yang membuat ajaran lahum untuk mereka.
minaddin, membuat ajaran agama, malam ya'dan bihillahu, ajaran yang tidak diizinkan oleh Allah. Ajaran-ajaran yang tidak datang dari Allah itu semua tidak diizinkan oleh Allah. Mana dalilnya? Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan agama untuk kalian dan telah aku ridhoi nikmatku, Islam sebagai agama bagiku. Nah, maka kata Imam Malik rahimahullah, ajaran yang tidak ada pada sebelum turunnya ayat itu, maka itu bukan ajaran yang benar setelah turunnya ayat itu. Nah, maka ayat itu juga menunjukkan bahwa ajaran sudah sempurna, tidak boleh ditambahi ataupun dikurangi. Kata Imam Syafi'i, famanistahsana faqad syara'a. Barang siapa membuat ajaran dan dia bilang istahsana, itu artinya dianggap bagus. Ini bagus walaupun tidak diajarkan Nabi, ini benar, ini bagus. Kata Imam Syafi'i, faqad syara'a, maka dia telah membuat syariat. Menyekutui Allah, ya. Karena itu haknya Allah membuat syariat. Kita ini tidak diperintahkan untuk membuat syariat. Kita diperintah untuk apa? Sami'na wa ata'na, mendengar kemudian taat. Nah, yang kedua, annahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala waffaqahum. Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada hambanya lil amalis salih, untuk beramal saleh. Nah, waqad tarakahu katsirun minan nas, dan banyak orang meninggalkan amal soleh. Banyak orang meninggalkan amal soleh. Amal soleh tadi yang datang dari wahyu. Dan hadis-hadis sahih itu termasuk dari wahyu. Karena Allah mengatakan wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi itu bukan dari diri beliau, tapi itu wahyu yang diwahyukan. Nah, sementara kebanyakan orang itu malah senangnya keluar dari apa yang diajarkan oleh beliau, merasa tidak puas dengan ajaran Rasul, sehingga banyak terjerumus dalam penyimpangan dan kesesatan. Rasulullah mengatakan, taraktu fikum syai'aini, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, lan tadillu ba'dahuma, yang selama kalian berpegang pada keduanya tidak akan sesat. Kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku. Tapi kebanyakan manusia, nah, maka semua yang ngada-ngada dalam agama itu muhdats, perkara jelek, haram. Bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi malah menjauhkan kepada Allah, menjauhkan diri dari Allah. Walaula ma'unatullah, kalau bukan karena pertolongan Allah kepada hambanya, wa taufiquhu, dan bukan karena taufiknya, maqamu bihi, seseorang tidak akan bisa melaksanakan amal soleh. Nah, orang yang beramal bukan di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, itu bukan orang yang mendapatkan apa? Pertolongan dan taufik. Nah, waffaqallahul jami, waffaqanallahul jami lima yuhibbuhu wa yarda. Semoga Allah mengaruniakan taufik kepada kita semuanya. Falillahil fadlu wal minnatu bidzalik, maka hanya milik Allah karunia
Al-fadlu mungkin diartikan keutamaan, wal minnah karunia. Akan diberikan oleh Allah, hanya Allah yang bisa memberikan. Itu pun kepada siapa yang memang berhak dan pantas untuk diberi taufik. Maka yang di luar ajaran Allah dan Rasulnya, yang tidak ada dalil yang sahih, semua amalan itu disebut muhdats. Muhdats itu kata Rasul bid'ah. Kata Ayyub Asy-Syikhtiani, beliau mengatakan rahimahullah, kullu bid'atin dhalalah, semua kesesatan, semua bid'ah itu sesat. Walau ra'an nasu hasanatan, walaupun seluruh manusia menganggap baik. Walaupun seluruh manusia menganggap baik, kalau enggak ada dalil yang sahih, maka itu sesat. Maka bukan banyaknya amalan yang diterima Allah, itu bukan banyaknya. Apa? Keikhlasan dan kebenaran dalilnya. Para sahabat, orang-orang termulia, itu bukan banyak beramal, tapi karena kecocokannya dan tingkat keimanan dan keikhlasannya yang tinggi, yang menyebabkan mereka benar-benar menjadi orang kurun terbaik. Yamunnuna alaika an aslamu, mereka menganggap telah memberi andil kepadamu, an aslamu, ketika mereka masuk Islam. Dikira oleh orang-orang ini bahwa dengan mereka mengikuti Rasul, mereka telah banyak berbuat andil pada Islam. Qul la tamunnu alayya, katakan Muhammad, jangan kamu merasa telah berbuat andil padaku karena Islammu. Balillahi yamunnu alaikum, tapi Allah yang mengaruniakan kepadamu, an hadakum, yaitu Allah memberi hidayah padamu, lil iman, sehingga kamu menjadi orang beriman, in kuntum shadiqin, jika kamu benar. Kalau bukan karena aku, wah Islam ini hancur misalnya. Itu tidak seperti itu. Justru karena hidayah dari Allah, kamu bisa menjadi orang beriman. Al-wajhu tsalitsu, yang ketiga, annahu tafaddala bil ajril katsir. Kalau amalannya itu benar dari Nabi, benar dari Allah dan Rasulnya, berdasarkan dalil yang sahih, kemudian pemahamannya juga benar, maka Allah akan berikan nilai atau pahala dari amalan tersebut dengan pahala yang besar atau banyak di sini, ya. Bil ajril katsiri, dengan pahala yang banyak. Nah, al hasanatu, satu amalan, asalkan benar ya, bi asyri amsaliha, minimal itu 10 pahalanya. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, minimal 10 dilipatkan oleh Allah sampai 700 lipat. Ila at'afin kasiratin, dan dari 700 itu juga masih dilipatkan, gandakan lagi kepada lipatan-lipatan yang banyak lagi. Terutama puasa, ya, sampai tidak disebutkan oleh Allah besarnya pahala itu. Bukan hanya 700, bukan hanya 700 lipat. Itu satu amalan. Misalnya baca alif lam mim, itu minimalnya berapa? 10, berarti 30. Itu bisa dilipat gandakan oleh Allah dari alif lam mim tadi, dari minimal 30 menjadi berapa? 2100,
2100. Terus apa yang menyebabkan naik turunnya? Tingkat keikhlasan dan keimanan ketika baca itu. Kalau bacanya hanya ingin didengar orang, suaraku enak, ya, supaya orang kagum pada bacaanku, yang seperti itu tidak dapat. Mungkin yang 10 pun tidak akan dapat. Bahkan itu nanti dipanggil pertama oleh Allah, na'udzubillah, di hari kiamat, kamu dulu baca Al-Quran untuk apa? Kenapa? Saya karena engkau ya Allah kadzabta, dusta engkau. Kemudian dia termasuk golongan 3 golongan yang pertama dilemparkan ke neraka. Itu adalah qurra. Qurra itu pembaca Al-Quran. Nah, qurra itu ada 2. Ada yang pertama dia perbagus bacaannya karena ingin harta, untuk cari dunia. Itu yang paling jelek. Ada lagi diperbagus huruf-hurufnya, tapi supaya dia dikagumi orang, menjadi viral kalau bahasa kita sekarang, sehingga bacaannya menjadi madhab, ya, nah, ditiru oleh semua orang. Yang tahu ini adalah Allah SWT dan dirinya. Tapi orang yang kedua tadi termasuk dari yang jelek. Adapun yang baik adalah orang yang baca Al-Quran, diperbagus bacaannya, kemudian dalam rangka ikhlas, ingin mendapat pahala dari Allah, kemudian difahami dan diamalkan, itu yang terbaik, yang mencocoki syariat, yang mencocoki bimbingan. Fal fadlu minallahi bil amali, maka karunia sekali lagi itu hanya dari Allah. Bil amali wasawabi, baik taufik untuk bisa beramal dan pemberian pahala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani, wahai saudaraku, bulughu Ramadana, sampainya kita pada bulan Ramadan, dan kita semua disampaikan oleh Allah pada tahun ini pada bulan Ramadan, nikmatun, adalah kenikmatan kabiratun yang sangat besar. Alaman balaghahu, yang Allah karuniakan kepada orang-orang yang sampai padanya. Bisa masuk bulan Ramadan itu kenikmatan besar. Wa qama bihaqqihi, dan dia bisa menegakkan atau melaksanakan hak-hak bulan Ramadan. Jadi bukan hanya dibahas betapa agungnya bulan Ramadan, itu agung, betapa pahalanya besar, diampuni dosa-dosanya kalau dia beramal. Bukan hanya semangat kalau nyambut sampai bikin berkat ya kita. Nah, bikin apem, diperbesar, diperbanyak. Apemnya banyak-banyakan apem, banyak-banyakan berkat, sementara dia gak puasa. Nah, maka tidak dapat dia apa yang Allah janjikan. Di samping memang apemnya itu nggak ada caranya ya. Nah, kenapa dulu kok pakai apem, Pak Jazili? Kok gak pakai serabi atau kucur atau roti? Kok apem? Ampun, minta ampun. Oh, ada filsafatnya ini katanya. Jadi yang diinginkan adalah hasil dari puasa ya. Walaupun apemnya besar banyak tapi enggak puasa, ya enggak dapat ampunan itu. Apa yang didapatkan dari nikmat Ramadan ini, apa atau waqama bihaqqihi, apa hak dari Ramadan ini? Birruju'i ila rabbih,
kesempatan di bulan Ramadan untuk rujuk kepada Rabbnya, kembali kepada Allah. Min maksiatihi ila ta'atihi, dari kebiasaan maksiat kepada ketaatan. Maksiat hati, maksiat mata, maksiat anggota badan. Nah, wa minal ghaflati, rujuk dari kelalaian, ila dzikrihi, untuk selalu zikir. Nah, selalu zikir, zikir itu ingat ya. Yang diingat itu apanya? Ada 3 ya yang diingat. Yang pertama, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah yang husna, sifat Allah yang sempurna. Yang kedua yang diingat itu hukum-hukumnya. Di sana ada halal, ada haram, sehingga dia tidak berani untuk melanggar yang diharamkan. Yang ketiga, kenikmatan Allah yang telah dikaruniakan, itu yang diingat. Wa minal budi anhu ilal inabati ilaih, dari yang jauh, biasanya jauh dari Allah, menuju kembali kepadanya. Nah, di sini ada syair, kita lewati saja, intinya sudah tersampaikan. Nah, ikhwani, wahai saudaraku, i'lamu, ketahuilah, anna shauma, bahwa puasa, ya, kalau puasa gini berarti umum ya, bisa Ramadan atau Senin Kamis, Yaumul Bid, nah, Daud dan seterusnya. Min afdalil ibadat, termasuk ibadah paling utama. Wa ajallu ta'at, dan ketaatan paling tinggi. Ja'at bi fadlihil athar, sebagaimana diterangkan dalam athar, dalil-dalil. Wa nukilat fihi bainan nasi al-akhbar, juga dinukil oleh manusia khobar-khobar tentang keutamaan puasa. Famin fadaili shaum, di antara keutamaan puasa, annallaha katabahu, bahwa Allah mewajibkan puasa ala jami'il umam, kepada seluruh umat, wa faradahu alaihim, dan Allah fardukan kepada seluruh umat. Tidak ada umat yang tidak puasa, semua diwajibkan oleh Allah untuk puasa. Kenapa? Karena keutamaannya yang sangat besar. Artinya keutamanya dibutuhkan oleh setiap umat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyamu, diwajibkan atas kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk sampai ke takwa umat itu adalah dengan apa? Puasa. Walaula annahu ibadatun azimatun, kalau puasa bukan ibadah yang demikian agung, lagina lil khalqi, maka makhluk tidak butuh anit ta'abbud biha lillah, untuk melaksanakan puasa, kalau memang tidak ada atau bukan ibadah yang agung. Wa amma yatarattabu 'alaiha, dan kalau sekiranya puasa itu tidak ada nilai-nilai atau keutamaan-keutamaan yang diperoleh, min sawabin, berupa pahala besar, nah, ma faradahullahu ala jami'il umam, kalau tidak demikian Allah tidak akan wajibkan pada seluruh umat. Wa min fadaili shaumi, di antara keutamaan puasa Ramadan, annahu, bahwa puasa Ramadan itu sababun, apa?
Sebab lima ghufirati dzunubi, sebab diampuninya dosa-dosa. Wa takfirus sayyi'at, dan menjadi sebab dihapusnya kejelekan-kejelekan. Sehingga kalau Allah karuniakan, Allah terima puasanya, keluar bulan Ramadan, dosa-dosanya diampuni, kesalahan-kesalahannya, kejelekan-kejelekannya dihapus. Ini mutlak sekali kita inginkan. Fa fi sahihain, di dalam sahihain Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa puasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari puasanya, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yakni, kata Syekh di sini, imanan billah, iman kepada Allah, ridho waridho, dan dia ridho. Ridho sudah bahasa kita ya. Bifardiyatis saumi, atas kewajiban puasa. Nah, puasa ini gak disukai oleh nafsu, karena puasa sendiri itu syariat atau ajaran Allah yang disyariatkan kepada umatnya untuk meninggalkan yang dicintai. Sementara orang itu, tabiat orang itu tidak mau meninggalkan yang dicintai. Mau meninggalkan yang dicintai? Tidak mau ya. Nah, ini kita beribadah kepada Allah dengan cara meninggalkan yang dicintai. Tapi dia ridho, walaupun harus meninggalkan yang dicintai, dia ridho, dia terima, legowo, lapang dadanya. Nah. Sehingga dia bilang di pagi hari dia bilang, raditu billahi robba, aku ridho kepada Allah yang telah Rob itu mengatur. Bifardiyati shaim alaihi wahtisaban, dan dia mengharap li thawabihi, pahalanya, wa ajrihi, dan balasannya. Lam yakun karihan, tidak ada kebencian, li fardihi, tidak ada di hatinya benci kepada kepada kewajiban Allah. Apa yang Allah wajibkan semua disenangi, diridhoi. Dan itu tanda orang yang diberi hidayah oleh Allah. Tanda orang yang diberi hidayah itu lapang dadanya, senang. Allah mengatakan, man yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah, yasrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, menerima ajaran Islam. Wa may yurid ayyudillahu, tapi kalau Allah menghendaki orang itu sesat, maka Allah akan sempitkan dadanya. Nah. Wala syakkan fi thawabihi, dan dia tidak ragu tentang pahalanya. Wa ajrihi, karena nanti akan banyak dibahas tentang pahala dan balasan orang puasa. Itu gak boleh ragu. Karena kalau ragu dia akan malas. Karena semangat itu muncul kalau orang itu yakin, tidak ada keraguan. Fa innallaha, karena Allah, sesungguhnya Allah, yaghfiru lahu ma taqaddama min dzambihi. Itu diantara balasannya ya. Kita harus benar-benar mantap yakin bahwa dosa-dosa kita itu akan dihapus, diampuni oleh Allah. Dengan puasa, maka kita semangat puasa dan benar-benar berharap. Kata Rasul tadi
Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Wa fi sahih Muslim, di Muslim an Abi Hurairah aidan, juga dari Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jum'ati, dari Jumat ke Jumat, wa ramadhanu ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun, menjadi penghapus, ma bainahunna, antara keduanya, idzaj tunibatil kabairu, selama dia meninggalkan dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya dihapus. Dimulai dari yang paling kecil di sini, dari yang paling dekat, sholat ya. Dosa yang dilakukan dari waktu subuh ke zuhur itu dihapus dengan sholat zuhur. Dosa yang dilakukan dari zuhur ke asar dihapus dengan sholat asar, dan seterusnya. Dosa yang dilakukan dari Jumat ke Jumat berikutnya, asalkan ini dosa kecil ya. Nah, wa Ramadan, dan Ramadan selama setahun juga, ini dosa-dosa kecil. Nah, dosa besar itu apa? Selain dosa besar, dosa kecil. Khilaf para ulama. Al-Imam Az-Zahabi punya kitab namanya Al-Kabair. Kabair itu dosa-dosa besar. Di antara dosa besar adalah isbal. Isbal itu menjulurkan kain, celana atau sarung sampai di bawah mata kaki bagi laki-laki. Kabair itu definisinya setiap dosa yang disertai ancaman, yang disertai ancaman oleh Allah dan Rasulnya. Maka kalau ada amalan, misalnya bukan orang beriman, nah, orang yang membiarkan tetangganya lapar, nah, atau wailun likulli humazatin lumaza, neraka wail atau celaka bagi orang yang suka mengumpat dan mencela, dan seterusnya. Setiap dosa yang atau kesalahan yang disertai ancaman itu masuk apa? Definisi dari kabair. Kalau tidak, itu namanya lamam. Lamam itu dihapus oleh Allah dengan amalan-amalan solehnya. Nah, wallahu alam, pembahasan kita malam ini sampai di apa tadi? Fadilah, di antara fadilah atau keutamaan bulan Ramadan, yaitu apa? Diampuni, menjadi sebab orang itu diampuni dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan taufik pada kita untuk bisa melaksanakan bulan Ramadan tahun ini dan benar-benar menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita dan dihapus segala kesalahan-kesalahan kita. Kita harus senang, bergembira menyambut bulan Ramadan tanpa bikin apa tadi? Apem. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.